I know. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, it gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Tahukah teman-teman, ada detail unik di One Piece manga chapter 1046 yang semakin mengonfirmasi adanya hubungan erat antara Luffy dengan Joy Boy. Ada satu line perkataan yang disampaikan oleh Zunisha yang mengatakan jika irama jantung Luffy sama seperti irama jantung Joy Boy 800 tahun lalu. Apakah ini menandakan Luffy dan Joy Boy terhubung dengan buah iblis Hito-Hitonomi? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Sebelum kita bahas hubungan Luffy dengan Joy Boy, saya akan jelaskan dulu tentang Joy Boy. Joy Boy adalah sosok yang hidup di abad kekosongan ketika pemerintah dunia menghapus abad ini dari sejarah. Hal ini berdampak sangat sedikit informasi yang diketahui dari masa di mana Joy Boy hidup. Sosok Joy Boy ini pertama kali disebut di Ryugu Poneglyph yang dibaca oleh Nico Robin ketika berada di hutan laut. Artefak itu menceritakan tentang sekitar 800 tahun lalu, penduduk di Pulau Manusia Ikan melakukan perjanjian kepada Joy Boy. Joy Boy berjanji jika dia akan membantu penduduk Manusia Ikan untuk mengangkat pulau mereka ke permukaan dengan bantuan dari Noah dan juga Poseidon. Tapi dia melanggar janjinya ke Pulau Manusia Ikan. Namun Pulau Manusia Ikan berjanji untuk menjaga Noah. Di dalam Ryugu Poneglyph, Joy Boy mengatakan permintaan maafnya kepada Poseidon karena telah melanggar janjinya. Joy Boy menemukan sebuah pulau misterius yang mana ia meninggalkan hartanya yang kemudian dikenal sebagai One Piece. Pulau tersebut tidak diberi nama hingga Goldie Roger tiba. Roger lah yang menemukan harta karun Joy Boy itu. Dia langsung tertawa ketika menemukannya, dan kemudian dia memberikan nama kepada pulau itu dengan nama Laugh-Tale atau Rough-Tale. Ada teori yang menyatakan keterikatan antara Joy Boy dengan Luffy. Hal ini diketahui karena kemiripan Joy Boy dan Luffy dari topi jerami yang dikenakan keduanya. Banyak yang menduga Joy Boy memiliki hubungan dengan keluarga Klandi. Goldie Roger pernah menyebutkan bahwa dia sedang menunggu seseorang dari Klandi, dan kemungkinan Joy Boy adalah orang yang memiliki marga atau Klandi juga. Ada juga teori yang mengatakan jika Klandi itu adalah penduduk asli dari kerajaan besar yang sudah tidak ada lagi, yang mana pernah dipimpin oleh Joy Boy. Nah, sekarang keterikatan Luffy dengan Joy Boy itu semakin kuat, manakala Luffy berhasil melakukan awakening buah iblisnya, yang sebelumnya dikenal dengan nama Gomu Gomu no Mi, tapi terungkap ternyata buah iblis itu bernama Hito-Hitonomi tipe Mythical Zoan dan bermodel Nika. Buah iblis yang sampai saat ini memberikan kemampuan 3 tipe, yaitu Paramecia yang membuat Luffy bisa mengubah benda apapun menjadi karet, lalu tipe Zoan yang membuat Luffy bisa mengubah bentuk tubuhnya, dan tipe Logia yang membuat Luffy bisa memegang petir ini, ternyata membuat Luffy dikenal Zunisha sebagai Joy Boy. Yang membuat semakin penasaran adalah karakteristik Joy Boy yang dirasakan Zunisha ada di tubuh Luffy adalah pada detak jantungnya. Di mode awakening buah iblisnya, Luffy mengakses mode Gear 5, dan diikuti dengan detak jantungnya yang berirama dangdut, yang kira-kira bunyinya seperti dum dut dada dum dut dada. Ini ternyata dikonfirmasi Zunisha sama dengan detak jantung Joy Boy. Ini menandakan jika pemakan buah iblis Hito-Hitonomi sebelum Luffy adalah Joy Boy. Hal ini diperkuat oleh penjelasan para Gorosei jika mereka sudah mengejar buah iblis itu selama 800 tahun dan selalu gagal. Ini juga mengindikasikan jika setelah keluar dari tubuh Joy Boy, buah iblis istimewa itu tidak ada lagi yang memakannya. Baru kemudian 800 tahun setelah kematian Joy Boy, buah itu dimakan Luffy. Gorosei mengatakan jika selama pencarian buah iblis itu, seolah si buah iblis punya kehendak sendiri dan selalu bisa lepas dari cengkeraman pemerintahan dunia. Sampai akhirnya pemerintahan dunia sempat hampir berhasil mendapatkan buah iblis itu ketika ditemukan oleh Who's Who dan akan dibawa ke Marijoa. Tapi di tengah perjalanan, buah iblis itu justru dicuri oleh Shanks dan anak buahnya. Shanks kemudian membawa buah iblis itu ke tempat desa di mana Luffy berada. Sampai akhirnya buah iblis itu dimakan Luffy. Ini pun saya menduga jika si buah iblis Hito-Hitonomi ini memilih Luffy sehingga membiarkan dirinya dimakan oleh Luffy. Jadi kalau dari informasi Zunisha ini, bisa disimpulkan bahwa hubungan kuat Luffy dan Joy Boy adalah selain Joy Boy disinyalir adalah penyandang Namadi seperti Luffy, juga karena keduanya adalah pemakan buah iblis Hito-Hitonomi bermodel Nika. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar.
Terima kasih. Pengumuman giveaway. Endevelopers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1.000.000 yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel Endevelopers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway Endevelopers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi Endevelopers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!